Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-201 dari 1000 hadis hafalan. Temanya celaka bagi penghamba dinar. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar, celaka penghamba dinar. Mata uang jenisnya dari emas. Wad dirham, dan celaka penghamba dirham. Mata uang bahannya dari perak. Wal qatifah, dan celaka bagi penghamba qatifah, kain beludru. Wal khamisah, dan celaka bagi penghamba al khamisah, kain hitam bentuknya segi empat bergaris-garis. In u'tiya, ketika dia diberi, radhiya, dia ridho. Wa illam yu'ta, ketika dia tidak diberi, lam yaradha, dia tidak ridho. Rawahul Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ayo ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari hadis di atas? Pertama, Allah ketika mencipta makhluk, intisarinya jin dan manusia yang mendapatkan amanah, sisanya sebagai sarana, itu untuk menghamba kepada Allah. Sebagaimana Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak ku cipta jin, tidak ku cipta manusia kecuali untuk menghamba kepada Allah. Tujuan penghambaan yang ada untuk pembuktian. Karena manusia berangkatnya dari surga supaya pulangnya juga ke surga, maka penghambaan yang ada, tempuhlah jalan surga, jalan menempuh jalan neraka. Tempuhlah jalan surga, jangan menempuh jalan neraka. Fungsi penghambaan di situ untuk kebahagiaan makhluk itu sendiri. Adam dicipta di surga, ke dunia itu sebatas pembuktian.
Karena surga itu milik Allah, cara memasukinya juga dengan cara Allah. Manusia diberi ketika melewati sebab itu lebih lezat daripada diberi tanpa sebab. Semisal orang kenyang lewat lezatnya makan, itu lebih enak daripada kenyang tiba-tiba saja kenyang. Yang lain-lain juga senada seperti itu. Makanya siapa yang mau mengikuti aturan main seperti itu, itulah hikmah dia cipta untuk menghamba kepada Allah. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, maka dia itu manut. Itulah, kita ulang kembali, Adam dicipta di surga. Anak turunnya ketika dalam benih juga dibekali dengan tauhid rububiyah. Ya Allah firmankan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu yang mencipta, mengatur, mengurusimu? Satu-satunya yang kamu harus menghamba kepada saya, maknanya seperti itu. Waktu itu kita sudah mengatakan iya. Kita pun juga ketika lahir fitrah, andaikan belum balik mati, itu surga. Jadi dicipta untuk menghamba itu untuk kemaslahatan si hamba itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Begitulah Allah membuat aturan main. Ketika manusia dicipta untuk dibahagiakan, caranya seperti itu. Kemudian pelajaran nomor 2, supaya terjadi kerja keras. Memang Allah menghendaki seperti itu. Maka di sana juga banyak adanya ujian-ujian pihak yang memalingkan, fungsinya untuk mengetahui kesungguhan. Pihak yang memalingkan fungsinya untuk mengetahui kesungguhan. Sebab berlaku sistem dengan targhib dan tarhib. Tarhib itu penyemangatan, targhib itu penyemangatan, tarhib itu pewaspadaan. Sebagaimana sering kita ambil contoh, untuk mendapatkan nilai besar, hadiah besar, maka diadakan lomba renang misalnya. Dilatih, sudah siap, nanti lomba akan diadakan. Di sana hadiahnya miliaran. Pendaftarannya gratis. Memang Allah mencipta langit untuk makhluk itu gratis, bumi gratis, angin gratis, air gratis. Orang tua punya anak juga gratis. Orang ingin punya anak dengan bayi tabung, itu berapa itu biayanya. Dan rata-rata itu gratis. Ketika hamba menghamba, syariatnya gratis, gak pernah bayari untuk mencipta undang-undang. Bayari Rasul gak ada. Semuanya gratis. Semuanya untuk pembimbingan. Lalu ketika disediakan hadiah, surga juga gratis, Allah akan mewariskan, bukan karena amal. Amal manusia belum cukup untuk mendapatkan surga. Itu gambarannya seperti itu. Andaikan renang, disediakan hadiah miliaran. Renanglah, kerja keraslah, hadiahnya miliaran menjanjikan, pendaftarannya gratis. Paling nanti renang 5 menit, menang, dapat 5 miliar umpamanya. Kan menjanjikan, itu gambaran. Supaya semangat, maka ketika mereka berenang sampai di tengah itu dilepasi buaya lapar. Apa yang terjadi? Pasti akan mengerahkan semua daya agar cepat sampai di tepi, bukan semata dapat hadiah, tapi juga aman, karena di belakangnya itu ada buaya. Kalau tidak cepat nanti akan ditelan. Jadi adanya nafsu, adanya setan, adanya lingkungan yang kurang menjanjikan, orang-orang yang memalingkan, itu hanya sebatas untuk menguji saja, supaya terwujud kesungguhannya.
Maka siapa yang mengikuti program Allah nanti akan sukses. Itu namanya dicipta untuk beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah. Kemudian ritmenya seperti itu, maka dilewatkan ujian-ujian. Lalu bacaan berikutnya, siapa yang mau tunduk dengan cara itu sukses. Tapi siapa yang tidak tunduk dengan cara itu, maka dia akan celaka. Bagaimana bentuk orang yang tidak tunduk? Selain di sana digambarkan orang yang renang tadi, di belakangnya itu ada buaya yang dilepas. Di sana juga ada pemaling-pemaling yang lain, sesuatu yang tampak indah tapi sebenarnya itu tidak indah. Karena hadiahnya miliaran. Mungkin di situ orang tidak mau berenang hanya semata pengen dolanan bermain, hanya senang ciblon, berlama-lama di situ. Nanti bila hanya bermain-main, tidak sungguh untuk meraih hadiah di sana, sehingga waktunya habis untuk bermain-main. Nah, bila bermain-main saja dapat apa? Sehingga nggak dapat apa-apa. Sudah waktunya habis nggak dapat apa-apa. Tapi apabila mau lomba nanti miliaran. Nah, ternyata banyak orang yang ketika renang itu hanya bermain-main saja. Sehingga ketika diizinkan bermain-main maka senang, bila tidak diizinkan maka dia itu marah-marah. Makanya yang seperti itu akan celaka, nggak mengikuti program, nggak dapat apa-apa. Itu sebuah tamsil. Itu sebuah tamsil. Makanya adanya dinar, dirham, aneka ragam benda-benda yang menarik itu sebatas benda-benda dunia saja yang fungsinya sebagai ujian. Artinya kamu jangan belok sebatas mencari dinar, dirham dan benda-benda yang menarik. Di depan sana itu ada surga. Kejarlah, maka jangan terpolengkan dengan perkara-perkara yang bersifat sarana. Memang betul dinar, dirham dan perkara menarik itu menarik. Fungsinya untuk apa? Pertama, memang orang punya hak hidup dengan sarana-sarana itu. Tapi itu bukan tujuan, tapi sarana saja. Bukan tujuan, jangan kamu menjadikan sarana. Kita ulang, itu sebatas sarana bukan tujuan, jadikan sarana. Tujuannya adalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis di atas jelas memberikan keterangan celaka penghamba dinar, celaka penghamba dirham, celaka penghamba benda-benda yang menarik, mungkin dengan simbol kain-kain yang sedemikian rupa. Itu sebatas sarana. Kenapa kamu jadikan puncak tujuan? Tujuannya di depan sana. Andaikan lomba miliaran tadi, bukan dolanan bermain ciblon tadi. Nah, seperti itu. Kenapa sarana itu kok indah? Pertama, memang manusia di dunia bisa merasakan indah dan tidak indah. Ya, nomor dua, sebagai bahan penjajakan. Kalau dunia nggak seberapa sudah indah, bagaimana surga? Makanya berpikirlah ke depan, jangan berpikir yang dangkal. Sebab kalau kamu berpikir dangkal, diberdayakan, tidak memahami, kamu nanti gak dapat apa-apa. Dan setan bekerja keras untuk menggagalkan program di atas, maka jangan diikuti. Itu gambarannya ke sana. Setelah tergambar seperti itu, kita masuk pelajaran berikutnya. Bagaimana tanggapan kebanyakan orang? Ternyata sedikit yang tanggap dan banyak yang tidak tanggap. Makanya orang yang sibuk semata mengejar dinar dirham lebih banyak daripada orang yang mengejar tujuan asli. Hanya terbawa oleh sifat ajal, tergesa-gesa, kesenangan sementara, hanya mengandalkan akal. Pemberdayaan yang Allah berikan dengan kitabnya, rasulnya, ternyata nggak banyak ditanggapi, bahkan banyak disalahkan, bahkan dianggap agama itu sebagai penghalang dan dituduh sial.
Itulah tanda-tanda orang yang mengalami kecelakaan. Nah, setelah tergambar demikian, akhirnya bimbingan buat kita semuanya. Andaikan digambarkan orang yang sedang berada di kolam renang, kira-kira kita termasuk orang yang punya niatan lomba meraih hadiah miliaran atau sebatas mek dolanan saja. Itu sebuah tamsil yang digunakan, disampaikan untuk memudahkan pemahaman, supaya apa yang ada di dalam bimbingan yang ada itu mudah untuk dipahami. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.